wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila ikmalihi wa taqwiyatihi bi nuril Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan semua pendengar Pro 4 Surabaya, RRI Surabaya yang dirahmati Allah SWT, khususnya Ningpur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pagi hari ini marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pagi hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani rohani, bisa mengikuti program dari RRI Pro 4 Surabaya dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Cakning Pro 4 Surabaya, pergerakan saya Mustar dari Kemenak Kota Surabaya. Topik pagi hari ini adalah manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia mempunyai dua jenis yang berbeda. Yang pertama dari benda padat. Manusia pertama Adam alaihissalam diciptakan dari atin atau tanah, at-turab tanah atau debu, min sal tanah liat, min hamain masnun tanah lumpur hitam yang busuk. Yang dibuat Allah SWT dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah SWT meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia tersebut. Kedua dari benda cair, penciptaan manusia dalam proses ini manusia diciptakan dari inti sari tanah yang dijadikan air mani atau disebut dengan nutfah, darah alaqah yang mengandung menggantung maksudnya dalam rahim. Kemudian segumpal darah tersebut dijadikannya oleh Allah segumpal daging yang disebut mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya dititipkan ruh oleh Allah SWT. Manusia makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini. Dengan sedikit banyaknya perbedaan pendapat mengenai penciptaan manusia, menurut ilmuwan dari barat, manusia berasal dari sejahtera kemudian melalui seleksi alam. Hal tersebut menyebabkan pro dan kontra di sebagian peneliti, namun pada hakikatnya yang lebih masuk akal yaitu yang tertera dalam kitab suci umat Islam, yakni Al-Quranul Karim. Manusia tercipta dari spesies mani yang tersimpan di dalam rahim wanita, kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging, kemudian tumbuhlah tulang-tulang yang dibalut oleh daging tersebut, lalu ditiupkanlah ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk hidup satu-satunya yang memiliki akal dan sangat berperan di muka bumi ini, baik sebagai subjek yang sangat berpengaruh dalam roda kehidupan sehari-hari yang dapat mencari kebutuhan yang diperlukannya. Banyak istilah dalam penyebutan manusia seperti al-bash, al-insan, al-ins, an-nas, al-unas, dan Bani Adam. Namun itu tidak mengurangi sedikit pun dari eksistensi manusia itu sendiri. Berikutnya pembahasan
penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran. Di dalam perspektif Al-Quran, pada penciptaan manusia ada orientalitas yang bingung mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang tertumpah dan mani yang terpancar. Bila diamati lebih dalam lagi dapat disimpulkan bahwa manusia berasal dari dua jenis, yaitu dari benda padat dan benda cair. Benda padat terbentuk tanah atau turap ya, maksudnya ya. Tanah yang sudah mengandung air disebut juga tin, tanah liat yang disebut hama, dan tembikar yang disebut sal-sal. Benda cair disebut air mani yang dimaksud. Penciptaan manusia dari tanah. Surat Al-Imran ayat 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamat dala Isa indallahi kamaddali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yaitu sama-sama dari tanah. Penciptaan Nabi Isa alaihissalam memang dari unsur sel telur yang berasal dari ibunya, tetapi perlu diingat bahwa sel telur itu berasal dari tanah, sedangkan darah dari makanan dan makanan tumbuh dari tanah, maka Nabi Isa alaihissalam juga berasal dari tanah. Cakning Perumpat Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan atau untuk menceritakan kepada kaum muslimin tentang kisah seorang yang sombong, pemilik pertanian yang hasilnya melimpah ruah. Orang tersebut telah ditegur oleh kawannya yang diingatkan bahwa dia diciptakan dari tanah dan pasti akan kembali kepadanya. Kembali ke tanah lagi maksudnya. Tetapi ia terus saja membangkang. Dia baru sadar setelah seluruh kekayaannya sirna atau hilang. Surat Al-Hajj ayat 5 yang berarti, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna akan kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, kata Allah, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu dikembalikan sampai usia sangat tua, sehingga dia akan mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan pertumbuhan yang indah. Dalam ayat ini Allah menyapa manusia dan menerangkan bahwa mereka diciptakan dari tanah, kemudian diproses dari zigot sampai janin, lalu manusia lahir menjadi anak-anak sampai dewasa, sampai tua, yang kemudian meninggal, dan ada pula yang diberi usia lanjut, kemudian meninggal, kembali ke dalam tanah lagi. Cak Ning Pro 4
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Al-Asfahani, kata tin bermakna tanah yang sudah bercampur air atau tanah basah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajallu musamma indahu tsumma antum tantarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal atau kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya, yakni Allah yang hanya mengetahui, namun demikian kamu masih melakukannya. Cakning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penciptaan manusia dari sal-sal, ya, sal-sal. Sal-sal adalah tembikar kering yang berongga yang dibuat dari tanah sehingga mengeluarkan bunyi bila ditiup atau diajarkan. Dan itu menurut Al-Quran dibuat dari hama, yaitu tanah liat yang sedikit berbau. Tanah itu dibentuk atau masnun menjadi sal-sal tersebut. Kata tersebut diulang 3 kali dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 26, 28 dan 33. Ayat 26 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian ayat 28 surat Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basharan min salsalin min hama'in masnun. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu Allah berfirman lagi dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala lam aqul la asjuda li basyarin khalaqahu min salsalin min hama'in masnun. Iya, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini jin yang berkata, ya, isyarat tentang proses penciptaan manusia melalui satu tahapan alaqah lebih jauh dijabarkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 dan sampai 14. Ayat 12 sampai 14 Quran surat Al-Mu'minun, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Cakning Pro 4 Surabaya yang dirahmati Allah SWT, dalam ayat di atas jelas terlihat bagaimana proses penciptaan manusia dimulai dari tahap solalah, dari pasti makanan, kemudian nutfah, sperma, lalu terjadi konsepsi atau pembuahan dan masuk ke dalam rahim,
menjadi embrio, kemudian berkembang atau berbentuk yang disebut alaqah, kemudian berproses menjadi mudghah. Mudghah izaman ini tumbuh tulang belulangnya, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Cakning perempat Surabaya dirahmati Allah SWT, setelah terbentuk manusia yang utuh, kemudian Allah SWT meniupkan atau nafkah kepada ruhnya, kemudian jadilah ia makhluk yang unik atau khalqan akhar. Disebut demikian karena manusia memiliki substansi psikis atau psikis, maksudnya substansi psikis yang berasal dari substansi Tuhan sama sekali tidak memiliki makhluk-makhluk lain. Al-Quran menggunakan beberapa istilah dalam penyebutan manusia, yaitu meliputi al-bashar, al-ins, al-insan, an-nas, al-unas, bani adam, an-nafs, al-anfus, dan an-nufus. Cakning Pro 4 Surabaya rahimahullah, secara bahasa al-bashar berarti fisik manusia. Mana ini disimpulkan dari berbagai uraian tentang al-bashar. Menurut Abu al-Husain Ahmad Ibnu Faris Ibnu Zakaria dalam Mu'jam al-Makayis fil al-Lughah, ia menjelaskan bahwa semua kata huruf asal yang terdiri dari ba, shin, dan ra berarti sesuatu yang tampak jelas dan biasanya cantik dan indah. Dengan demikian, manusia-manusia atau bahwa manusia yang dijelaskan oleh Al-Bashar ditekankan pada gejala umum yang melekat pada fisik manusia secara umum relatif sama antara semua manusia. Allah Subhanahu wa taala memakai konsep Al-Bashar dalam Al-Quran sebanyak 37 kali, salah satunya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyebutkan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Cakning Pro 4 Surabaya yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya kata al-insan menurut Ibnu Mansur mempunyai 3 asal kata. Pertama berasal dari kata anasa yang berarti abaro, yaitu melihat. Lima yaitu mengetahui, dan istilah an yang berarti meminta izin. Kedua berasal dari kata nasia yang berarti lupa. Ketiga berasal dari kata anus yang berarti hina, lawan dari kata al-wakshah yang berarti puas. Menurut Ibnu Zakaria, semua kata yang asal dari huruf alif, nun, sin mempunyai makna asli Cina, harmonis dan tampak dengan jelas. Dari kedua uraian tersebut memiliki inti yang sama, bahwa manusia yang diistilahkan dengan al-insan tampak pada ciri-ciri khasnya, yaitu jinak. Tampak jelas kulitnya, juga potensial untuk memelihara atau melanggar aturan sehingga ia dapat menjadi makhluk yang harmonis atau kacau. Kata al-insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Di antaranya surat Al-Alaq ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Iya. Cakning Pro 4 Surabaya dirahmati Allah SWT. Selanjutnya kata al-ins
selalu bergandengnya dengan kata al-jin, karena kata tersebut selalu jadi perbandingan. Al-ins dengan al-jin adalah makhluk yang diciptakan Allah agar senantiasa mengabdikan dirinya, artinya beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya. Al-ins dan al-jin juga makhluk pembangkang, sehingga mendapat tantangan dari Allah agar mereka bekerja sama untuk membuat semacam Al-Quran dan menjelajahi lapisan-lapisan langit. Kata Anas, selanjutnya kata Anas di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 240 kali kata Anas di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 27, semua manusia tanpa kecuali telah diberi bekal potensi fitrah keagamaan, yaitu mengesahkan Tuhan. Manusia juga adalah makhluk yang diberikan kelebihan yang dapat menguasai daratan dan lautan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang sebaik-baiknya, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari keseruan ayat menggunakan kata Bani Adam dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dan keistimewaan dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Keistimewaannya meliputi fitrah keagamaan, peradaban, dan kemampuan memanfaatkan alam. Yakni, rahimakumullah, demikian ulasan penjabaran dari materi manusia tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah lagi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nggih, matur nuwun sanget mukadimahipun Pak Ustadz. Mugi-mugi dados ilmu ingkang berkah, barokahullah ilmunya. Dicara Cahaya Pagi sesarengan Pak Ustadz Mustar MPD saking Kemenak Kota Surabaya. Halo Pak Ustadz. Halo. Nggih Pak Ustadz. Niki sampun wonten pertanyaan Pak Ustadz. Pertanyaan saking Reni Bratang, nggih. Pak Ustadz, bagaimana dalil proses penciptaan manusia yang pertama? Monggo langsung Pak Ustadz. Matur suwun Mbak Reni Lengpur, ini pertanyaan dari Mbak Reni Bratang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Reni Bratang. Bagaimana dalil proses penciptaan manusia yang pertama? Ya, jawabnya, proses penciptaan manusia dalam Al-Quran tercantum dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, ayat 13, ayat 14. Bunyi dalil tentang proses penciptaan manusia tersebut diantaranya sebagai berikut. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 menjelaskan bahwa manusia berasal dari sari pati tanah. Ya. Ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh, kata Allah ini ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah. Ya. Kemudian ayat yang ke-13 surat Al-Mu'minun Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh, yakni rahim. Jadi dari saripati tanah kemudian menjadi mani, ya. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa khalaqnal
summa khalaqnal nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghah idhaman fa kasawnal idhama lah man summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung. Darah artinya yang menggantung sudah berbentuk darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu artinya darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang terbentuk lain, ya, yakni wujud manusia, ya, masih bayi. Yeah. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Seperti itu Mbak Reni, jawaban dari kami dalil penciptaan manusia yang pertama. Terima kasih. Ini wonten pertanyaan kedua Pak Ustadz. Apa yang dinyatakan dalam Al-Quran mengenai penciptaan manusia? Monggo Pak Ustadz. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, ya, kami jawab ya Nimpur. Pertanyaan yang kedua, apa yang dinyatakan dalam Al-Quran mengenai penciptaan manusia? Kami jawab, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang tercipta dengan sebaik-baik penciptaan. Ini tercantum dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Ya. Kesempurnaannya dapat dilihat dari adanya kesatuan antara ruh dan jasad dalam tubuh manusia. Selain itu, manusia juga diberikan kualitas atau diberikan keutamaan. Maka Allah berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Demikian Nimpur jawaban dari kami. Nggih, Pak Ustadz. Lanjut nggih, menika saking hamba Allah Pak Ustadz, kenapa manusia diciptakan dari tanah menurut Islam? Monggo Pak Ustadz. Maaf, dari mana nih? Dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Oh, dari hamba Allah. Nggih. Kenapa manusia diciptakan nggih dari tanah? Dari tanah. Nggih. Oh iya, nggih. Kami jawab ya Ningpur pertanyaannya. Kenapa manusia diciptakan dari tanah menurut Islam? Dan kami jawab, manusia diciptakan dari tanah supaya manusia mempunyai sifat tawaduk, rendah diri, ya, tawaduk, dan bisa menjadi pemimpin yang baik di muka bumi ini. Dan juga tanah itu bisa memadamkan api, memadamkan syahwat, memadamkan kemarahan dan ketamaan. Jadi manusia diciptakan dari tanah itu dia tidak sombong artinya, ya. Dia tidak sombong. Menurut Ismail Hakiki, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ini termuat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam alaihissalam. Dia menciptakannya
dari tanah. Kemudian berfirman kepadanya, jadilah. Yang tadi disebutkan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Demikian menurut yang dari kami. Nggih. Lanjut nggih Pak Ustadz, menika wektalipun tinggal sekitar 7 menit. Nggih. Ini ada 2 pertanyaan Pak Ustadz dari Iqbal di Perak. Pak Ustadz, mengapa manusia disebut sebagai khalifah di muka bumi, dan apakah ketika manusia itu berasal dari tanah pasti akan kembali ke tanah? Ngaten. Monggo, langsung 2 pertanyaan dari Mas Iqbal. Oh, langsung pertanyaan 2 ya tadi. Nggih. Nggih, dari Mas Iqbal nggih. Mengapa manusia disebut sebagai khalifah di muka bumi ini? Ya, kami jawab. Nggih. Manusia disebut khalifah karena ia adalah pengganti jin yang sebelumnya datang. Adam alaihissalam disebut khalifah karena ia juga akan digantikan oleh orang lain. Adam merupakan khalifah Allah di muka bumi ini untuk menegakkan ketentuannya dan melaksanakan perintahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ini jawaban yang mengapa manusia disebut sebagai khalifah di muka bumi. Jadi manusia di muka bumi ini sebagai khalifah untuk pengganti yang sebelumnya. Ya. Berikutnya, apakah yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah lagi? Akan kami jawab, Allah menciptakan manusia dari tanah dan kelak ia akan dikembalikan ke tanah sebelum dibangkitkan lagi. Hal tersebut tercatat dalam Al-Quran surat Toha ayat 55. Dari tanah kembali ke tanah adalah angka yang sering didengar oleh umat manusia. Adalah ungkapan yang sering didengar oleh manusia adalah dibuat dari tanah, kembali ke tanah lagi. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 55, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Darinya tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanya lah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Demikian jawaban dari kami, dan lebihnya mohon maaf. Nggih Pak Ustadz, sedaya pertanyaan sampun dijawab. Sakmenika sampun tinggal 3 menit Pak Ustadz. Monggo dipun sampaikan closing statement, bisa rangkuman kangge motivasi kita semua untuk kita bisa menyadari ya semua tingkah laku kita di muka bumi, karena kita nanti juga akan kembali ke tanah, ngaten nggih Pak Ustadz. Nggih, monggo Pak Ustadz. Nggih, terima kasih matur suwun ning Por, akan kami bacakan kesimpulannya pada materi pagi hari ini. Kesimpulan pada penciptaan manusia mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda, menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang terumpah, dan mani yang terpancar. Tapi yang tersebut dapat dijelaskan mengenai proses penciptaan manusia dalam kitab Al-Quran, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, ayat 13, ayat 14 yang saya terangkan di depan tadi, yang menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut jelas terlihat bagaimana proses penciptaan manusia dimulai dari tahap
sulala, saripati makanan, kemudian nutfah, sperma, yang lalu terjadi konsepsi atau pembuahan dan masuk ke dalam rahim menjadi embrio, kemudian berkembang membentuk alaqah, kemudian berproses menjadi mudghah, zaman tumbuh tulang belulangnya, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Setelah terbentuk manusia yang utuh, kemudian Allah SWT meniupkan atau nafkah kepada ruhnya, kemudian jadilah ia makhluk yang khalqan akhar disebutnya demikian karena manusia memiliki substansi psikis yang berasal dari substansi Tuhan sama sekali, tidak memiliki makhluk-makhluk lain. Kemudian dalam perspektif sains modern dijelaskan pula bahwa proses kejadian manusia terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot, yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua, fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua, dan fase janin, yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Perbedaan pula diungkapkan oleh Charles Robert Darwin, ya, yang menyatakan bahwa manusia adalah hewan atau binatang yang sudah lebih maju. Kemudian menurut Harun Yahya dan tulisannya betul runtuhnya teori evolusi Darwin dalam 20 pertanyaan tidak sependapat dengan Darwin. Menurut Harun sendiri tidak mungkin semua bagian penyusun sel itu berkembang secara kebetulan dalam terbentuk struktur yang kompleks dan rumit secara kebetulan dalam jutaan tahun. Oleh sebab itu, rancangan yang begitu kompleks dan sistem rumit dari sebuah sel saja sudah jelas menunjukkan suatu proses penciptaan yang cerdas, yaitu Allah yang menciptakan semua makhluk di bumi ini. Demikian kesimpulan dari kami. Mohon maaf atas kekurangan. Nggih, Pak Ustadz, matur nuwun sedayanipun, matur nuwun wekdalipun, barokahullah ilmunipun. Nggih, Pak Ustadz, kagem Pak Ustadz. Monggo cahaya pagi sakmenika sampun rampung, kita tutup bersama-sama ngangge bacaan hamdalah Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, pareng selamat menjalankan aktivitas sinten menika Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.